aksi intoleransi terhadap rumah ibadah masih terus terjadi. Dengan dalih surat izin mendirikan bangunan, kelompok dan massa yang mengatasnamakan agama dapat melakukan intimidasi, perusakan, dan pembakaran. Pemirsa, hari ini terjadi lagi bom bunuh diri di Indonesia. Bom tersebut meledak di salah satu rumah ibadah di Solo. Akibat kejadian itu, seorang anak muda tewas mengenaskan, diduga sebagai pelaku bom bunuh diri. Belasan orang terluka. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Aku harus mencari jawabannya. Halo, saya Tara Biru. Yuk kita cari tahu tentang Nusantara. Dulu Indonesia adalah kerajaan-kerajaan yang terpisah dengan latar belakang agama yang berbeda, seperti kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam. Momentum kebangsaan menyatukan Nusantara yaitu Sumpah Pati Gajah Mada yang kita kenal dengan Sumpah Palapa. Lalu Indonesia memasuki era kolonialisme, dimulai dari Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada rentan tahun 1511 sampai 1574. Lalu Spanyol pada periode 1521 sampai 1646. Dan Belanda yang lebih lama pada masa periode 1595 sampai 1942. Tahun 1908, sekelompok pemuda mulai berjuang melawan penjajah. Tahun 1928, ide untuk bersatu melahirkan Sumpah Pemuda. Tokoh lintas etnis dan agama antara lain Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Halim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokrosuyoso, Kasman Singadimeja, Haji Teguh Muhammad Hasan, Haji A.A. Sanusi, A.A. Maramis, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Latu Harhari, Tan Eng Hwa, I Gusti Ketut Puja, A.R. Baswedan, Haji Abdul Wahid Hasim, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Mas Mansur merumuskan negeri yang mereka cita-citakan. Atas semangat persatuan dan kesatuan tanpa memandang kelompok mayoritas atau minoritas, lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno berpandangan, Indonesia bukanlah milik kelompok tertentu, bukan milik Kristen, Islam, suku Jawa, Sumatera, apalagi milik individu. Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Proses lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak lepas dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 29 April 1945. 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia ini kemudian merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 18 Agustus 1945, rumusan ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan ini dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law dari Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah jalan keluar yang memayungi kepastian hukum masyarakat Indonesia yang beragam. Undang-Undang Dasar 1945 mempersamakan kedudukan dan derajat setiap warga negara di mata hukum. Hal ini sama dengan kewajiban umat Islam untuk memandang sama semua kelompok dan tidak memaksakan kehendak kepada mereka. Setelah diskusi panjang, para pendiri negara sepakat memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan mempertimbangkan Pancasila mewakili karakter bangsa Indonesia. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo pada 31 Mei 1945 mengusulkan asas persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah.
1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas Pancasila, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas usulan Insinyur Soekarno ini jika diperas menjadi 3 sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jika diperas menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Ini menggambarkan karakter bangsa Indonesia. Pancasila melahirkan sistem demokrasi terbaik bagi Indonesia yang memiliki keragaman kelompok masyarakat dan keyakinan beragama. Demokrasi Pancasila dapat menekan upaya kelompok-kelompok yang ingin menerapkan agama sebagai ideologi bangsa. Ketakwaan terhadap Tuhan tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga bagaimana kita berakhlak baik kepada orang lain yang berbeda. Sila-sila dalam Pancasila itu sama dengan nilai-nilai dalam Islam. Sila pertama mengajarkan kita ketakwaan terhadap Tuhan. Kita selalu diawasi oleh Tuhan dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Sila kedua mengajarkan kita untuk adil, disiplin, dan beradab. Sila ketiga menahan kepentingan diri sendiri maupun golongan dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Sila keempat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil kita, yaitu memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengatur dan menjalankan negara serta pemerintahan melalui penerapan nilai-nilai yang pro kepentingan masyarakat. Sila kelima merupakan output dari seluruh nilai kebaikan, yaitu dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keanekaragaman adalah ketentuan dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, menyebarkan kebaikan untuk seluruh alam. Perwujudan keanekaragaman inilah yang terwakili dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kawan-kawan, perpecahan mengancam bangsa kita. Eksistensi Islam tumbuh dan terus berkembang hingga kini karena Islam menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada setiap negara. Syariat Islam tidak bertujuan mendirikan negara Islam, melainkan bagaimana kita membangun sebuah negara dengan menjalankan nilai-nilai Islami yang syarat akan kebaikan. Jika sekelompok orang ingin mengganti konstitusi hukum kita dengan syariat Islam, itu bukan jalan keluar yang bijak bagi Indonesia yang heterogen. Pada masanya, Rasulullah membuat Piagam Madinah yang berisi kesepakatan damai, menerima perbedaan, menghormati agama lain, dengan memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan dalam menjalankan ritual keagamaan mereka. Itulah agungnya Rasulullah. Kita berkewajiban memerangi upaya pemecah belahan yang dilakukan oleh teroris dan kelompok radikal yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan seolah dibenarkan oleh agama sesuai penafsiran mereka. Indonesia besar karena sikap toleransi yang bisa menerima perbedaan dengan bijak. Daripada Anda meributkan kegelapan, nyalakan saja lilin untuk menerangi. Lebih baik kita berpikir untuk mencari solusi daripada saling menyalahkan. Sekarang kita masih dijajah oleh diri kita sendiri. Selama kita belum bisa bebas dari budaya kekerasan, Indonesia kini masih terancam oleh perpecahan, kerusuhan, konflik antar kelompok dan golongan, hingga aksi radikal dan terorisme yang telah menelan banyak korban. Banyak yang memandang Indonesia dari sisi negatif dan lupa bahwa Indonesia memiliki banyak sisi positif. Yuk kita coba lihat Indonesia dari kacamata luar. 9 Juli 2011, sebanyak 5.100 warga Amerika, Peru, Argentina, dan negara-negara lainnya berkumpul di Monumen Nasional Washington, Amerika. Mereka peserta pemecah rekor dunia dengan pemain angklung terbanyak di dunia yang dipimpin seniman angklung Indonesia, Daeng Ujo. Saat ini, angklung mendapat pengakuan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, komposer terkenal Ben McCreary yang pernah menjadi komposer dari soundtrack TV Battlestar Galactica menggunakan alat musik gamelan sebagai pengisi suara untuk video game Socom 4. Seorang pria dari London, Matthew Cohen, mempelajari wayang dan menjadi dalang yang cukup handal.
Ia mengajari mahasiswanya di London dengan mata kuliah khusus pewayangan. Kita sering bangga dengan budaya-budaya luar, film Hollywood atau tren busana Prancis, tetapi lupa dengan kebudayaan sendiri. Sementara budaya nasional sedang menjadi tren yang berkembang di kalangan dunia. Salah satunya batik, yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia asli dari Indonesia. Selain kekayaan budaya yang membanggakan, sejumlah anak bangsa mengharumkan nama bangsa dengan prestasi dan karya-karyanya. Mau tahu siapa mereka? Tim pelajar Indonesia menjuarai Olimpiade Fisika di Kroasia tahun 2010. Joni Setiawan, dokter Rerum Naturalium bersama timnya menemukan planet terbaru yang diberi nama TW-Hiabe. Nelson Tansu menjadi profesor termuda di bidang Electrical Engineering di Amerika Serikat pada usia 30 tahun. Rini Sugianto menjadi animator utama film produksi Hollywood The Adventure of Tintin. Sampai penemu teknologi 4G berbasis OFDM, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiplexing, juga dimiliki oleh anak bangsa bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berprestasi dan menghargai perbedaan. Dengan melihat Indonesia dari kacamata yang lebih luas, kita tidak hanya melihat keburukan yang ada di Indonesia saja. Nilai-nilai Islam adalah perekat universal. Itulah yang dinamakan nilai-nilai Islam dengan semangat keindonesiaan. Tongkat estafet perjuangan sekarang berada di tangan kalian. Jihad masa kini adalah menghilangkan budaya kekerasan, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kompetensi masyarakat melalui perbaikan mutu pendidikan, kesejahteraan, perekonomian, maupun hubungan sosial. Jangan mau terjebak dengan kefanatikan golongan atau kelompok tertentu yang membutakan hati dan meremehkan orang lain. Kalian adalah agen perubahan sosial bagi Indonesia yang dapat meneruskan nilai-nilai positif budaya Indonesia. Pemuda Indonesia, ayo bangkit!